Kita akan membahas lebih baik mana antara perang dingin atau berkelahi. Lebih baik yang mana Bu kira-kira? Perang dingin. Sama sekali. Ustadz jawab duluan, orang mau nanya ibu-ibu dulu. Emang Ustadz ibu-ibu? Jawab aja. Ya, kita membahas mengenai perang dingin, apakah lebih baik dari berkelahi atau tidak. Kita lihat dulu, apakah perbedaan dari perang dingin dan berkelahi. Perbedaannya, kalau perang dingin diam-diam memalingkan muka, tidak saling bertegur sapa. Kalau berkelahi, cara pengekspresiannya adalah keluar. Dalam artian bisa tonjok-tonjokan, bisa kemudian adu mulut, atau apalagi Bu? Jambak-jambakan kata ibu ya, atau apalagi itu jambak-jambakan berantemnya perempuan ya Bu ya? Lempar-lemparan. Lempar-lemparan itu termasuk dengan kategori berkelahi. Apa persamaan antara berkelahi dan perang dingin? Tadi sudah bahas perbedaannya. Persamaannya adalah kedua-duanya di hatinya. Persamaannya apa Bu? Hatinya sama-sama di dalam ada penyakit hati, yaitu marah. Orang-orang yang marah pasti di dalam hatinya ini seperti air yang mendidih, kemudian mengalir ke nadi-nadinya, kemudian akhirnya ke seluruh badannya. Makanya kalau orang yang marah biasanya matanya merah, mukanya merah, bergetar. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang marah. Kita akan bahas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 disebutkan bahwa setan terbuat dari api dan manusia terbuat dari tanah. Tanah itu biasanya tenang. Kalau api itu membara dan mendidih. Makanya kalau orang yang marah berarti ada setan di dalamnya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, nasihatilah aku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Jangan marah. Lagi ya Rasul, apalagi jangan marah. Berkali-kali Rasulullah SAW menasihatinya, hanya satu kalimat saja, jangan marah. Rasul pun bersabda, orang yang paling kuat adalah bukan orang yang paling pandai dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Kenapa orang bisa marah? Penyebabnya macam-macam. Ada karena tersinggung, ada karena pengkhianatan, ada karena apa lagi Bu? Stres, cemburu dan sebagainya. Itu penyebab orang-orang marah. Tapi ada juga ketika ada orang membuat kita marah, bisa jadi dia tidak tahu atau bisa jadi dia dengan sengaja membuat kita marah. Orang-orang yang tidak tahu contohnya seperti apa? Ketika ada di sahabat Nabi pada saat itu di zamannya Rasul, ada orang yang pipis buang air kecil di masjid. Sahabat marah, nih orang nggak tahu diri pipis kok di dalam masjid. Rasul mengatakan jangan dimarahin karena dia itu nggak tahu. Akhirnya setelah selesai buang hajatnya, Rasul mengatakan siram itu pipisnya dengan bahasa yang baik. Rasul ditimpukin, kemudian Rasul dipukulin, Rasul dihina, dicaci sampai gunung-gunung mengatakan kalau kau mau ya Rasul kita bisa membinasakan mereka semua. Apa Rasul bilang? Jangan, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Jadi bisa jadi orang yang membuat marah karena dia nggak tahu. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja membuat kita marah. Nah ini nih responnya kita seperti apa? Respon menghadapi marah di dalam Islam adalah bisa dengan beristighfar atau dengan ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ada orang yang marah artinya ada setan di dalam dirinya, akhirnya kita berlindung dari Allah, dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah karena setan terbuat dari api, yang harus dilakukan untuk memadamkan api adalah dengan air, sehingga berwudu. Orang yang marah sekali, tahan ke kamar mandi berwudu, supaya tidak langsung dilampiaskan amarahnya. Kemudian cara menghadapi marah lagi supaya tidak terlalu keluar seperti apa? Kalau orang itu berdiri silahkan berduduk, silahkan duduk. Kalau orang itu duduk silahkan baring, supaya meredam emosinya. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai perang dingin. Apakah boleh perang dingin itu di dalam Islam? Perang dingin artinya tidak saling bertegur sapa. Bolehkah? Boleh, tapi ada batasnya. Batasnya hanya 3 hari saja. Kenapa diperbolehkan berdiam diri itu, tidak bertegur sapa dalam 3 hari? Karena di dalam waktu berdiam itu kita bisa mengintrospeksi diri, meredakan amarah, dan bisa menghilangkan kebencian. Tapi hanya dalam waktu 3 hari saja. Lalu mana yang terbaik ketika sedang perang dingin ini antara 2 orang ini? Mana yang terbaik di antara mereka? Yang paling dulu memberikan salam, itu yang paling baik. Assalamualaikum. Masalah dia mau jawab atau nggak mau jawab terserah. Yang penting dari kita adalah memberi salam terlebih dahulu dengan Assalamualaikum. Bagi dia yang tidak jawab salam hukumnya apa? Berdosa. Bagi kita yang sudah menjawab salam, apa hukumnya? Akhirnya kita luruh tuh hukumnya.
dosa-dosanya luruh karena kita sudah tidak mendiamkan lagi, tidak melakukan perang dingin lagi. Dikatakan dalam sebuah hadis juga bahwa Allah itu kan malaikat-malaikat mengangkat pahala-pahala kita setiap hari Senin dan Kamis. Makanya ada orang suka puasa Senin Kamis karena Rasul kenapa suka puasa Senin Kamis? Karena Rasul ingin ketika diangkat pahalanya dalam keadaan berpuasa. Allah mengatakan, Allah berfirman, kalau semua hamba-hambaku ini akan diampuni dosa-dosanya selama tidak menyekutukan Allah. Tapi bagi mereka yang bermusuhan, bagi mereka yang berdiam-diaman, memalingkan muka, maka Allah tidak ampuni kesalahan itu. Ini khusus untuk kategori orang-orang yang bermusuhan. Jadi hati-hatilah dengan orang-orang yang bermusuhan. Jadi lebih baik yang mana? Berdiam diri atau berkelahi? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Karena kedua hal itu tidak disukai Marah oleh Allah. itu manusiawi.